Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sahabat usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban radhiyallahu an. Sya'ban ini bukanlah termasuk sahabat utama yang menonjol seperti halnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ataupun Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tetapi ada satu keunikan yang dimiliki oleh Sya'ban radhiyallahu anhu ini. Sahabat Rasul yang satu ini, beliau senantiasa mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah. Dan ciri khas dari Sya'ban adalah ketika ia sholat berjamaah bersama Rasulullah, ia mengambil saf di depan paling pojok. Sampai Nabi pun mengetahui ciri, oh kalau di pojok itu pasti Sya'ban. Nah, satu ketika Nabi sedang sholat subuh, ia tidak mendapati Sya'ban berada di posisinya. Nah, ini pelajaran juga buat kita bahwa Rasulullah ketika hendak mengimami sholat, sebelum beliau takbiratul ihram, ia lihat jamaahnya. Ia perhatikan jamaahnya, sawwu sufufakum, lurus rapatkan. Ia perhatikan kalau belum lurus, belum rapat, Nabi belum memulai takbirnya. Dan ketika ia melihat Nabi adalah pemimpin yang peduli terhadap rakyat umat yang dipimpinnya, Nabi mengetahui Sya'ban tidak ada. Nabi belum mengurungkan, belum takbir. Tunggu dulu Sya'ban. Ditunggu 5 menit, belum datang. 10 menit tidak datang. 15 menit tidak hadir. Rasulullah pun kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa Sya'ban. Selesai salam, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat yang hadir, adakah di antara kalian yang tahu kenapa Sya'ban tidak hadir? Tidak ada yang mengetahui alasan Sya'ban tidak hadir. Ini begitu pedulinya, begitu care-nya Rasulullah terhadap umatnya, terhadap sahabatnya. Satu sahabat tidak hadir salat subuh ditanya. Kita bandingkan dengan pemimpin yang ketika rakyatnya mengadukan permasalahannya, mau mendatanginya, dia tidak ada. Sengaja pergi keluar. Allah karim. Kita lanjutkan. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, bagaimana, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Ada sahabat yang bertanya, menjawab, aku ya Rasulullah, insya Allah saya tahu rumah Sya'ban. Akhirnya Nabi minta sahabat tersebut dan beberapa sahabat utama lainnya menuju Sya'ban, menuju ke kediamannya Sya'ban. Begitu care-nya Rasulullah. Sampai di rumah Sya'ban, yang luar biasanya adalah perjalanan dari masjid sampai menuju rumahnya Sya'ban itu ditempuh dalam perjalanan 3 jam. Kebayangkan, kalaulah waktu subuh pukul 5 pagi, berarti Sya'ban ia sudah jalan dari rumahnya itu sekitar pukul 2 malam, melewati gurun pasir. Bukan seperti sekarang pesan ojol bisa berangkat, tinggal duduk manis di dalam mobil. Sya'ban dia jalan kaki 3 jam. Kalau analogi sekarang nih, studio usdun di daerah Pasar Minggu, 3 jam perjalanan. Bisa jadi masjidnya adanya di Depok atau mungkin di Bogor. 3 jam perjalanan. Misal sahabat usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sya'ban tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Begitu tidak hadir berjamaah, Rasul datang, bertemulah dengan istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah, saya istrinya Sya'ban ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, kenapa Sya'ban? Saya ingin bertemu dengan Sya'ban. Apa yang terjadi dengan Sya'ban sehingga pagi tadi, subuh tadi kami tidak mendapati Sya'ban sholat berjamaah bersama kami? Istrinya hanya terdiam dengan wajah yang sangat sedih berkata, ya Rasulullah, maafkan suami hamba ya Rasulullah. Suami hamba hari ini tidak berjamaah subuh bersama engkau ya Rasulullah. Mungkin besok pun dia tidak bisa berjamaah bersama Rasulullah. Dan juga seterusnya dia akan tidak bisa berjamaah bersamamu ya Rasulullah. Kenapa wahai bunda? Apa yang terjadi dengan sahabat? Pagi tadi Sya'ban meninggal dunia, dipanggil oleh Allah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sya'ban radhiyallahu anhu, ia tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Satu kalinya ia meninggalkan sholat subuh berjamaah adalah yang menghalanginya adalah dipanggil oleh Allah. Nah, Nabi mendengar hal itu, kemudian istri dari Sya'ban bertanya, "Ya Rasulullah, ada satu hal yang aneh dari suamiku sebelum beliau meninggal dunia. Ketika menjelang kematiannya, suami hamba berteriak 3 kali. Di setiap teriakannya itu, beliau mengucapkan kalimat, 'Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya?' Kami tidak mengerti apa maksud dari perkataan suamiku ini, ya Rasul." Pada saat istri Sya'ban mengatakan demikian, turunlah firman Allah surat Qaf, surat ke-50 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin man haza." Sungguh kamu pada hari ini dalam keadaan lalai. Fakashafna anka itu ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Maka pada hari ini kami singkapkan, kami buka penglihatan yang menutupi matamu. Maka pada hari itu penglihatanmu sangat tajam. Jadi Nabi Rasulullah dibuka kasyafnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melihat apa yang terjadi pada saat sakratul mautnya Sya'ban. Nabi kemudian berkata, "Ketahuilah bahwa Sya'ban tatkala ia mengalami sakratul maut, maka Sya'ban diperlihatkan oleh Allah CCTV kehidupannya, amal-amal perbuatannya selama hidupnya. Yang pertama, Sya'ban diperlihatkan ganjaran, pahala yang akan didapatkan pada saat ia melakukan amalan yang rutin, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah dari jarak rumahnya menuju masjid sepanjang perjalanan 3 km, perjalanan 3 jam perjalanan. Berarti kalau 2 kali bolak-balik 6 jam hanya untuk waktu perjalanan saja. Dan itu dilakukan oleh sahabat. Ketika diperlihatkan begitu besarnya ganjaran balasan yang Allah berikan, maka Sya'ban pun menyesal. Menyesal bukan karena ia melaksanakan sholat subuh, menyesal, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Kalaulah jarak rumahku yang dari rumah ke masjid ini 3 jam aja pahalanya sebegitu besar, andai lebih jauh lagi, mungkin akan lebih besar lagi ganjaran yang diterima." Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Sya'ban, ketika ia hendak melaksanakan kegiatan rutinnya sholat subuh berjamaah di masjid bersama Rasulullah, Sya'ban sebagaimana biasanya, agar ia terlindung dari dinginnya malam, agar dia terhindar daripada debu di padang pasir, maka Sya'ban memakai 2 jaket, memakai 2 mantel. Yang pertama, lapisan yang paling dalam ia pakai yang bagus, yang baru. Kenapa? Karena kalau ia sholat, lapisan yang kedua yang di luarnya itu yang lebih jelek, yang tidak begitu bagus. Karena ketika Sya'ban berjalan melintasi gurun, debu-debu yang menempel itu jatuhnya, melekatnya di jubah yang pertama. Begitu Sya'ban sholat, maka ia memakai jubah yang bersih. Satu ketika Sya'ban sedang melintasi, berjalan menuju masjid, ia melihat ada seorang laki-laki tua di pinggir jalan yang hampir mati menggigil kedinginan. Sya'ban pun tanpa pikir panjang langsung membuka jubah yang di luarnya yang lebih jelek. Sya'ban selimutilah orang tua tadi. Bahkan kemudian Sya'ban mengajak bersama-sama menuju masjid untuk sholat berjamaah. Orang tua tadi selamat dari mati kedinginan. Dan pada saat sakratul mautnya Sya'ban diperlihatkan begitu besar ganjarannya, maka Sya'ban pun berkata, "Menyesal ya Rabb, kenapa tidak yang bagus? Kenapa tidak yang lebih baru?" Sya'ban memberikan jubah yang di luar yang lebih lama.
Kalaulah yang lebih buruk aja, mantel jaket yang kuberikan yang lusuh ini saja begitu besar ganjarannya, apalah lagi kalau yang aku berikan pada saat itu adalah mantel yang di dalam yang lebih baru, pasti akan lebih besar lagi. Dan yang ketiga, satu ketika Sya'ban, ketika di pagi hari dia sedang menikmati sarapan paginya dengan segelas susu dan sepotong roti. Nah, kalau di Arab nih rotinya panjang-panjang masih gini nih. Kalau yang pernah umroh haji pasti tahu nih, roti Arab panjang-panjang kayak pemukul bola bisbol. Nah, kemudian pada saat Sya'ban tidak sarapan gitu, lewat seorang pengemis di hadapannya, di depan rumahnya, minta sedekah. Wahai Tuan, saya sudah 2 hari tidak makan, berikanlah saya makanan. Sya'ban memanggil pengemis tersebut, mari wahai orang tua. Dipanggillah pengemis tersebut. Apa yang dilakukan Sya'ban? Sya'ban paruh rotinya yang panjang tadi, dipotek 2, dibagi 2. Kemudian Sya'ban ambil gelas satu lagi, gelas susu besar tadi dibagi 2. Maka ia pun bersama pengemis makan sarang separuh, roti setengah, dan susu segelas setengah gelas. Ia berdua makan. Pada saat sakratul mautnya, Sya'ban diperlihatkan ganjaran yang Allah berikan kepadanya atas perbuatannya itu. Sya'ban nyesal, ya Rob, kenapa tidak semuanya aku kasih? Kalaulah setengahnya aja sudah sebegini besar ganjaran yang Engkau berikan kepadaku. Wah, kali pemirsa sahabat Islam, inilah 3 tabir yang Allah ungkap kepada Rasulullah atas apa yang diucapkan oleh Sya'ban, dijelaskan kepada istrinya. Sahabat-sahabat yang lain pun mendengarnya. Subhanallah, begitu besar pahalanya. Makanya tatkala sakratul maut seorang hamba, di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut, dan infakkanlah, sedekahkanlah, belanjakanlah apa yang harta rezeki yang Allah berikan kepadamu sebelum datangnya kematian. Kenapa? Ketika sakratul maut, maka orang tadi akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, tangguhkan ya Rabb, tangguhkan, jangan sekarang ya Rabb. Kenapa? Fa asaddaqu, aku akan bersedekah. Penyesalan akan datang buat orang-orang yang selama hidupnya ia tahan hartanya, ia tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah. Bagaimana seorang Sya'ban saja yang ia bersedekah, ia menyesal kenapa tidak maksimal sedekahnya, apalah lagi orang yang tidak punya amal pada saat sakratul maut, maka sungguh penyesalan yang luar biasa akan didapatkan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.